أمواتكم وأموات المسلمين ثم يروي الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بتمييز الزكاة ثم بتفريقها واجتنب ما يفعله بعض أبناء الدنيا، وذلك أن أحدهم لا يميز الزكاة عن ماله ولكن يسير كل ما صادف مستحقا أعطاه قسطا وحسبه حتى يستوفي القدر الواجب. ولا تأكل من ثمرك وزرعك الذي يجيء نصابا عند الحصاد بعد بلوغ صلاحه حتى تعلم القدر الواجب منه جافا. وإن أردت أن تأكل من شجرات معينة فلا يجب عليك أن تعرف إلا القدر الواجب فيها فقط. واعلم أن من يحتال في إسقاط الزكاة بهبة ونحوها أو يؤتيها غير المستحقين مع العلم أو يفرقها على المقتضى الهوى كالذي يخص بإعطائها من يعود عليه منه نفع عاجل لا يخرج من الدنيا حتى يعذبه الله بماله، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وإذا كان هذا الحال من يخرجها على غير كمل. وإذا كان هذا حال من يخرجها على غير الوجه المشروع فكيف يكون حال من لا يخرج الزكاة رأسا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقد تكرر أن مانع الزكاة قرين تارك الصلاة في الشر، وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وسماهم أهل الردة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بتمyiz zakah, dan hendaknya kamu telah memisah zakat, thumma bitafrigiha, kemudian setelah kamu pisah harta zakat kamu membaginya itu zakat. Wajtanib, dan tinggalkan ma yaf'aluhu, apa yang telah mengerjakannya ba'du abna'id dunya, sebagian orang-orang yang cinta dunia. Wadzalika, dan itu perbuatan anna ahadahum, seorang di antara mereka la yumayyizu zakah, tidak dia memisahkan zakat an malihi, daripada hartanya. Walakin, tetapi yasiru, menjadi dia kullama sadafa mustahiqqan, setiap bertemu dengan orang yang berhak menerimanya, a'tahu qistan, maka dia memberi bagiannya, wa hasabahu, dan dia menghitungnya sebagai zakat, hatta yastawfiyal qadral wajib, sehingga memenuhi ukuran wajib. Jadi gini, kalau sudah kena zakat langsung dipisah. Kalau kena 2,5% dari zakat tijarah, dari zakat perdagangan misalnya, atau zakat emas, dipisah dulu. Ini untuk zakat saya, diniati. Jangan diteruskan untuk bekerja. Duit zakat jangan diteruskan untuk bekerja, dipisah dulu. Kalau dia tadi itu panen, hasilnya sudah mencapai nisab, dipisah dulu, jangan dijual dulu atau dibuat makan, dipisah dulu. Alhasil semua yang sudah kena zakat dan sudah waktunya langsung disisihkan, diniati sebagai zakatnya. Jangan seperti sebagian orang yang keliru bersikap. Setiap
ketemu orang kasih 5.000, 10.000, dicatat. Oh, zakat saya sudah sekarang, sudah komplit berarti, sudah terbayar berarti. Jangan begitu, dipisah. Oh, kena zakatnya misalnya 25 juta dipisah. Duitnya 1 miliar, misalnya kena 25 juta dipisah. Ini untuk zakatnya anak. Nggak harus dibagi langsung habis, tapi dilihat siapa yang paling berhak untuk dikasih. Kalau memang sudah hadir semuanya, ya habiskan. Kalau memang belum, oh ada family, ada yang lebih berhak dikasih, tapi masih dia pergi atau belum datang, boleh disisahkan. Dalam arti di sini harus saat yang sudah datang wajib zakat dipisah daripada harta kamu. Karena itu adalah perintah Allah yang harus kamu lakukan. Baik, saya teruskan dulu. Wala ta'kul min thamarik, jangan kamu memakan daripada hasil buah tanaman kamu, wa zar'ik, atau hasil cocok tanam kamu, padikah, gandumkah, alladzi yaji'u nisaban, yang sudah datang mencapai nisab, hasilnya sudah mencapai nisab, indal hasad, ketika panen, ba'da budui solahi, jangan kamu ambil setelah nampak hasil masa depannya, bagus masa depannya itu buah. Kalau buah itu dengan rasa, kalau mangga itu yang asalnya pentil kemudian menjadi pencit, udah ada perubahan rasa, ya, atau ada manis. Kalau ada lagi yang berubah warna, biasanya apel itu asalnya hijau menjadi merah atau kuning. Kalau sudah nampak budu sholah, tidak boleh diambil hatta ta'lamal gadral wajib, sehingga kamu mengerti dan mengetahui ukuran yang wajib minhu darinya, jafan, kalau dalam keadaan kering. Oh maaf, kalau mangga nggak kena zakat ya, kalau apel nggak kena zakat. Kurma sama anggur, kurma sama anggur, karena syaratnya harus bisa dikeringkan yang kena zakat itu. Taib. Sekarang misalnya anggur itu kalau sudah berubah warna maka sudah dinyatakan matang. Dari kecil berubah warnanya agak kecoklat-coklatan misalnya, ini berarti sudah dinamakan budu sholah, udah nampak. Begitu juga kurma yang asalnya balah kemudian sudah menjadi rutop, udah ke item-iteman, itu namanya sudah budu sholah. Lah kalau sudah budu sholah ini, hati-hati, jangan dipetik, jangan dimakan, kecuali sudah kamu tahu hitungannya. Ini kira-kira satu kebun ini berapa kintal ya hasilnya. Paham ya? Kalau sudah diketahui boleh. Sehingga artinya diperkirakan, perkiraan itu bagi orang yang sudah ahli bisa memperkirakan hasilnya sekian kalau ditimbang ketika sudah dikeringkan. Jadi kurma itu yang ada di Indonesia itu kurma yang sudah ba'da tajfif, sudah kering, asalnya jadi rutop. Jadi enggak begitu. Asalnya gembuk gitu ya. Kemudian dikeringkan jadi kurma yang ada itu. Itu setelah dikeringkan. Anggur juga begitu. Anggur itu, anggur sudah ketahuan kita anggur. Tapi kalau dikeringkan jadi kismis, jadi zabib. Yang wajib dikeluarkan ketika sudah menjadi kismis atau menjadi kurma yang sudah kering. Diperkirakan itu. Mereka yang ahli, kalau kita di Indonesia nggak bisa gitu ya. Mereka yang ahli itu bisa memperkirakan itu. Diperkirakan ba'dal kharas, kalau bahasa fikihnya namanya al-kharas. Setelah kharas boleh dimakan. Tapi sebelum kharas, sebelum diperkirakan, dihitung, maka tidak boleh dimakan, apalagi dijual. Jadi jangan melakukan penjualan, transaksi atau dihibahkan sebelum dikharas, diperkirakan hasil ketika panen.
Ini zakat ya. Jadi harta itu kalau zakatnya nggak dikeluarkan bahaya, Pak. Pasti nggak berkah dah. Pasti akan mendatangkan malapetaka. Karena itu kalau sudah waktunya cepet-cepet keluarkan, biar selamat. Ini nggak mengeluarkan zakat ini calon melarat ya. Calon melarat, calon ruwet. Nah, jadi sebenarnya zakat itu bukan merugikan Anda. Tapi zakat itu akan menjadi pelindung harta Anda. Hassinu amwalakum bizzakah, kata Nabi. Lindungi hartanya kamu dengan lewat zakat, sehingga Anda insya Allah selamat daripada penipuan. Anda akan selamat daripada kebakaran, perampokan, percurian. Lah kalau enggak, ya udah kacau jadinya. Mungkin ya, petani-petani itu tidak mengeluarkan zakatnya, akhirnya yang panen tikus, yang panen wereng. Akhirnya belum panen, datang banjir, hancur semuanya. Zakat nggak dikeluarkan. Ada aturannya kan? Kalau sudah waktunya panen dihitung, kalau sudah mencapai nisab sisihkan, keluarkan zakat, yang lainnya dijual. Nah ini rupanya sudah tidak ada yang perhatian dengan zakat lagi, main jual-jual begitu aja. Lah kalau sudah demikian nggak berkah jadinya. Anda lihat akhirnya al-bangkrutu wal tumpesu. Bukan salah siapa-siapa, salah orang itu sendiri karena tidak melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan Anda beranggapan bahwa zakat itu akan mengurangi harta Anda. Tidak, tapi akan mendatangkan berkah dan akan bertambah. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad enggak akan kurang harta sebab sedekah, sebab zakat, malah bertambah. Nah, kalau secara matematika 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Tapi sebenarnya kalau untuk masalah zakat bukan 10 dikurangi 1, 10 kali 10 sama dengan 100. Kenapa? Minimal 10 kali lipat pahala dari Allah. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa lebih daripada itu. Kenapa? Pada hakikatnya duit yang kamu sedekahkan itu, itulah harta milik kamu sebenarnya. Adapun yang kamu tinggal belum tentu milik kamu. Kalau mati pasti milik orang lain. Masih hidup pun belum tentu milik kamu. Yang ada di kantong ini belum tentu milik kamu. Kenapa? Kalau udah dicopet milik orang. Kalau jatuh bisa jadi milik orang. Karena itu yang paling pas adalah milik kamu yang kamu sedekahkan. Milik kamu itu yang kamu sedekahkan. Nih, kalau dibuat gambaran, ini gambaran nih. Kamu musafir mau pergi ke Jakarta, perjalanan jauh ya. Yang paling enak, kamu bawa semua barang-barang kamu yang ada di lemari, pakaian kamu bawa. Kemudian buku-buku kamu bawa. Kemudian perabot rumah tangga kamu bawa. Atau kamu kirimkan lewat kargo. Kirimkan aja lewat kargo. Nanti ketemu ada di Jakarta. Yang saya bawa seperlunya. Ya mungkin 2 sarung, 2 baju, 2 kaos, duit seperlunya aja. Yang penting untuk secukupnya dalam perjalanan. Paham nih? Duit kamu bawa, duit kamu kemana-mana, bawa koper begitu, bahaya, banyak perampok. Amannya kirimkan lewat rekening, nanti di Jakarta diambil. Paham nih ya? Kenapa? Karena sudah dijamin kalau di rekening nggak hilang, kalau di kargo itu sampai di tepat waktu. Paham nih ya? Kalau dibawa sendiri justru bahaya. Nih,
Begitu juga kita ini musafir di dunia ini mau ke akhirat. Lebih baik ente kirimkan aja dulu. Hartanya kamu kirimkan. Tanahnya jadi masjid. Duitnya jadi amal soleh. Kirimkan. Nanti ketemu ada di akhirat. Jangan kamu bawa, bahaya. Jangan kamu bawa, bahaya. Secukupnya aja kamu ambil. Oh iya, saya di perjalanan menuju ke akhirat ini juga perlu ya sangu, secukupnya aja. Yang lainnya saya transfer. Yang lainnya saya kirim. Nanti di akhirat nggak akan sia-sia. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu sedekahkan nanti diganti oleh Allah dari sana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kamu telah transfer daripada kebaikan itu bukan sia-sia, kamu akan dapatkan nanti di sisi Allah nanti di akhirat nantinya. Karena itu transferan, tak kasih nanti nomor rekeningnya. Wa'alam, dan ketahuilah, anna man yahtalu fi isqatiz zakat, sesungguhnya orang yang menghilah di dalam menggugurkan zakat, berusaha supaya enggak kena zakat, jadi mau khianat ini, baik itu bihibatin, dengan cara hibah, wa nahwiha, atau yang selain hibah, au yu'tiya, atau memberikannya itu yang harus zakat, ghairul mustahiqin, kepada orang yang tidak berhak, itu memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, mal ilm, padahal tahu bahwa ini orang yang tidak berhak, au yufarriquha, atau dia membagi zakat ala muqtadhal hawa, hanya karena selera nafsu, kalladzi yakhussu bi'ataiha, seperti orang yang mengkhususkan di dalam memberikan zakat, man ya'udu alaihi minhu naf'u, orang yang kembali dari dia kepada si pemberi manfaatnya, naf'un ajil, manfaat urusan duniawi, la yakhruj minad dunya, orang itu tidak keluar dari dunia alias mati, hatta yu'adzibahu Allah bimali, sehingga ia diadab Allah dengan hartanya sendiri. Hati-hati, jangan menghila hibah, menghila zakat. Tahu menghila zakat nggak? Gimana caranya ya supaya anda nggak kena zakat? Zakat itu kan syaratnya kalau sudah setahun. Hah? Kalau sudah setahun. Kecuali ada beberapa seperti zakat rikas, zakat zara atau thimar yang sudah mencapai nisab dalam hasadnya, dalam panennya. Zakat ini kalau sudah setahun baru kena zakat. Harta itu kalau sudah setahun baru kena zakat. Kurang 1 hari nih, kurang 1 hari supaya nggak kena zakat, panggil istrinya, dek, ini harta saya tak kasihkan kamu semuanya ya. Sudah ada kompromi, kan berarti saya tidak punya zakat, tidak punya harta. Oleh 1 jam, dapat 1 jam, istrinya menyatakan, mas, tak kasihkan sampean lagi sudah. Paham nih? Syaratnya zakat itu harus dimiliki selama setahun. Ini kan berarti kurang 1 hari kan waktu itu. Hilang miliknya saya, dikembalikan lagi kepada saya. Berarti saya tidak kena zakat. Tapi itu dipolitiki. Nah, ini caranya orang medit itu begitu. Nah, ini bahaya ini, hila ini. Hila ini bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua begini. Zakat itu kan diberikan kepada mustahiqin, orang yang berhak. Orang yang berhak itu sudah diatur, ada 8 dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Udah diatur oleh Allah. Dikasihkan yang lainnya. Kadang-kadang yo gelem ae nrimo. Contoh yang banyak ini, yang banyak. Ustadz atau kiai atau tokoh yang udah kaya tetap menerima zakat, alasannya dia termasuk fisabilillah.
Padahal duniawi ini orang, nggak bener ini. Fisabilillah itu bagi orang yang suka relawan untuk berperang membela agama Allah. Suka relawan. Kalau digaji nggak dikasih zakat. Nah inilah banyak yang salah dalam masalah ini. Zakat dikasihkan ke masjid, nggak boleh. Pendapat Mu'tamad tidak boleh. Wah nggak apa-apa ada gol. Kenapa kamu pakai gol? Pakai gol yang dhaif. Padahal orang bisa melakukan yang Mu'tamad, hanya kepentingan orang tadi itu. Ini nggak benar. Fatwa yang model demikian ini jangan diikuti. Memberikan zakat yang bukan pada yang berhak menerimanya itu juga berbahaya. Yang ketiga, zakat diberikan hanya kepada orang yang sekiranya kembali manfaat kepada dia. Orang yang cium tangan dia dikasih zakat. Yang nggak cium tangan dia padahal lebih soleh nggak dikasih zakat. Orang dikasih zakat kepada orang yang mijeti dia saja. Yang tidak mau mijeti nggak dikasih zakat. Dia memberikan zakat hanya selera, bukan karena memberikan kepada orang yang perlu. Tiga-tiganya ini, baik yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan cara hilah, maupun memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak. Yang ketiga, dia memberikan zakat hanya kepada orang-orang yang ia selera, hanya kepentingan pribadi urusan dunia, maka orang yang demikian ini tidak mati kecuali akan diadab dengan hartanya sendiri oleh Allah. Hartanya sendiri yang membuat sengsara dia nantinya. Jangan sekali-kali mempermainkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ulaika alladzina syarabu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang memang sengaja membeli kesesatan dengan petunjuk Allah. Udah jadi baik dia sebenarnya. Jadi orang mukmin ngerti, udah bisa baca kitab, ternyata dia cari cara untuk melarikan diri daripada zakat. Inilah orang yang sengaja membeli kesesatan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama rabihat tijaratuhum. Enggak, perdagangan mereka tidak memberikan keuntungan, malah akan bisa menghantarkan ke neraka Allah. Wa ma kanu muhtadin. Tidaklah orang yang demikian ini mendapatkan petunjuk dari Allah, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menceritakan daripada kaum Nabiullah Dawud alaihi salam. Beliau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum qiradatan khasiin faj'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin." Ada di antara kaumnya Nabi Dawud orang yang tinggalnya ada di dekat pantai. Mereka diuji oleh Allah dengan syariat tidak boleh mengambil ikan ada di hari Sabtu. Haram kalau hari Sabtu mancing, haram kalau hari Sabtu jaring, haram itu semuanya. Selain hari Sabtu halal. Ini syariatnya saat itu. Anehnya kalau hari Sabtu ikannya ngece-ngece. Ikannya datang. Siapa berani sama anak? Kata si ikan dari itu. Ada di pinggir-pinggir pantai ikannya. Kalau selain hari Sabtu di tengah-tengah harus berangkat. Waduh. Akhirnya udah nggak sabar nih. Ini sama ini bentar lagi nih, hati-hati nih. Bentar lagi caleg-caleg itu banyak itu. Mancing-mancing ini banyak ini. Akhirnya orang-orang ini bingung gimana caranya ini ya. Setan ngajari ya ini. Yang ngajari hila itu setan. Setan itu pinter kalau ngajari orang itu untuk khianat. Setan ngajari mereka untuk membuat parit atau membuat tambak ada di dekat laut, di pantai situ. Kalau sudah hari Sabtu dibuka pintu tambaknya,
jatuh ikan ke parit atau ke tambak tadi itu. Tambaknya ada di bawah, jatuh. Kemudian kalau sudah penuh ditutup. Saya kan tidak ngambil. Ahad diambil semuanya. Ini hila ini. Yang penting kan yang haram kalau ngambil hari Sabtu. Saya nggak hari Sabtu ngambil, tak ngambil. Masuk sendiri, fadol. Masuk sendiri ya silahkan. Nah, nih hila. Dia menghila. Akhirnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadap mereka? Masya Allah. Di antara orang itu ada 70.000 mereka itu kaum itu. 12.000 berani melanggar. Yang lainnya ada dua macam. Yang ada dua bagian. Yang satu bagian dia nggak mau kumpul. Astagfirullah, ini orang berani melanggar ajaran Allah, pindah ke desa sebelah. Yang lainnya, bagian yang lainnya yang tidak ikut menghila, yang tidak ikut mengkhianati tadi itu, mereka tidak melakukan tapi kumpul bersama. Paham nih? Nah, akhirnya satu saat yang pindah itu mendengarkan ada jeritan-jeritan, tangisan-tangisan, Pak, di daerah yang pelanggaran itu. Dilihat nggak taunya berubah menjadi keras semuanya mereka. Jadi malam hari mereka istirahat, bangun kelihatan bapaknya jadi kerah, kaget anaknya. Kelihatan istrinya jadi kerah, istri calon suami jadi kerah, semuanya jadi kerah. Malah dalam riwayat yang lain, yang kumpul bersama mereka, yang duduk bersama mereka, yang tidak mau angkat kaki bersama mereka, membiarkan mereka maksiat, jadi kerah semuanya. Akhirnya mereka nggak bisa bekerja, meratapi, menangisi, susah, nggak makan 3 hari, mereka dimatikan semuanya oleh Allah. Nih, gara-gara menghila. Karena itu, kalau ada orang pinter menghila, jangan dikatakan faqih, jangan dikatakan dia itu adalah orang yang hebat ilmunya, itu adalah diajari sama setan. Karena untuk menghindar daripada kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu azab dunia, azab akhirat lebih besar kalau mereka tadi itu mengetahui. Hah? Kalau mereka itu mengetahui. Baik. Wa idza kana hala hadza halu man yukhrijuha ala ghairi al-wajhi al-mashru'. Kalau memang ini adalah keadaan orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak secara benar mengeluarkan, tapi tidak secara ajaran syariat, itu diancam. Fa kaifa yakanu halu man la yukhriju zakata ra'san. Bagaimana kira-kira keadaan orang yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali? Yo luwih nemen maneng. Mengeluarkan zakat enggak tepat bahaya, apalagi tidak mau mengeluarkan sama sekali. Ulaika alladziina syarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa qad tagarrara, dan benar-benar menjadi satu hal yang satu ketetapan, annamani az-zakah, orang yang tidak mengeluarkan zakat qarin tarikis shalah, sama dengan orang yang meninggalkan salat. Fisyar, di dalam kejelekan, dalam adab Allah. Kenapa setiap Allah menyebut sholat, menyebut zakat setelahnya? Contoh, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizzakati fa'ilun. Setelah sholat disebutkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ay yatasaddaqun.
Zakat, zakat, setiap sholat zakat, setiap sholat zakat. Karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq merangi orang yang nggak mengeluarkan zakat, sama dengan merangi orang yang nggak sholat. Waqad qatala Abu Bakar radhiyallahu anhu mani'iz zakah wa sammahum ahlar riddah. Benar-benar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Malah disebut orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sama dengan orang yang murtad. Sambil mengingkari kewajiban zakat. Jadi setelah Rasulullah itu meninggal, banyak orang-orang yang murtad. Murtad itu beriman kepada selain Nabi Muhammad, mengimani ada nabi-nabi palsu, ada yang bernama Musailamah, ada yang bernama Ansi, ada macam-macam. Mereka beriman kepada nabi-nabi palsu. Ada juga yang tidak mau mengeluarkan zakat, menyatakan zakat nggak wajib. Zakat tidak wajib-wajibnya cuma zamannya Nabi, karena diperintahkan mengambil zakat adalah Rasulullah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang diperintahkan Nabi, nabinya nggak ada berarti nggak wajib. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak macam-macam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangkit. La uqatilanna man farraga baina shalah waz zakah. Fa inna zakah haqqul mal. Aku akan perangi orang yang membedakan antara kewajiban salat dan zakat. Karena zakat itu adalah hak harta yang harus dikeluarkan. Wallahi law mana'uni igalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum ala man'i. Demi Allah, kalau seandainya mereka tidak menyerahkan satu utas tali yang zamannya Nabi ia serahkan, kemudian di zamanku tidak diserahkan kepada aku, tak perangi. Harus persis, tidak boleh orang mengurangi yang ada di zamannya Rasulullah. Artinya kewajiban zaman Nabi tidak boleh digugurkan setelah Nabi wafat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asalnya nggak setuju dengan itu. Tapi setelah ditimbang-timbang, kata Sayyidina Umar, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital fa araftu anhu al-haq. Setelah aku pikir-pikir, aku melihat Allah telah memberikan kelapangan dada hati kepada Sayyidina Abu Bakar untuk melaksanakan peperangan ini, maka benar-benar Abu Bakar tepat keputusannya dan aku mendukung. Akhirnya sepakat sahabat diperangi sampai akhirnya semua orang meyakini kewajiban zakat dan mengeluarkan zakatnya. Hati-hati ya. Karena itu jangan main-main urusan ini, bahaya. Keluarkan zakat kalau memang Anda diwajibkan untuk zakat.